Sekarang bagaimana memperbaiki kekurangan istri. Kadangkala Ustaz, ana udah berusaha baik Ustaz, tapi istri ana nggak benar. Nggak seperti yang disebutkan tadi. Ana sudah kepingin ini itu macam-macam, tapi dia nggak seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjelaskan para lelaki adalah pemimpin bagi wanita di surat An-Nisa ayat 34 ya. Allah mengatakan, "Wallati takhafuna nusyuzahunna." Dan wanita-wanita yang kalian takut mereka itu tidak taat kepada kalian. Ada wanita-wanita yang durhaka kepada suami, ada. Yang ngomongnya keras sama suaminya, yang tidak melayani suaminya sebagaimana seharusnya, ada. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanita-wanita yang kalian khawatir dia nanti bermasalah, apa yang pertama dilakukan? Fa'idhuhunna. Berikan nasihat buat mereka. Kasih mau'izah buat tuh perempuan. Ingat, nasihat suami kepada istri harus dibalut cinta dan kasih sayang. Tetap tuh ayat pertama tadi, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah harus hadir. Perempuan ini istriku, dia ibu anak-anakku. Orang tuanya memberikan dia untukku. Maka kita harus tahu ada cinta dan kasih sayang. Kalau mau ngasih nasihat, kasih nasihat dengan cinta dan kasih sayang. Jangan pernah memarahin istri di depan anak-anaknya. Jangan pernah memarahin istri ada orang lain di sana. Jangan. Kecuali dengan isyarat. Istri kita kadang rambutnya kelihatan ya. Jangan datang, ittaqillah. Ente nggak tahu tuh rambutnya kelihatan. Jangan, dia tuh nggak sadar. Maka katakan, dia sadar. Iya bang. Katakan seperti itu. Jangan nanti dimarah-marahin, nggak. Fa'idhuhunna. Allah tidak nyuruh marahin, tidak. Nyuruh kasih mau'izah, kasih nasihat yang baik. Panggil istrinya ketika anak-anak udah pada tidur ya. Atau ketika ada anak-anak, ada yang nggak benar dari istri, bisikkan di istrinya. Ada sesuatu tuh. Insya Allah dia akan menerima. Karena kalau dikasih nasihat di depan orang banyak susah jemaah. Kemudian anak-anak kita ketika melihat bapaknya nih suka ngomong kasar sama ibunya, kesian sama anak-anak kita. Bisa hancur tuh rumah kita. Nantinya anak yang tidak pengasih kepada istrinya karena melihat gaya bapaknya. Kalau itu anak perempuan, kadang-kadang itu anak perempuan nggak mau kawin nantinya. Karena trauma dia melihat bapaknya kasar sama ibunya, ngomongnya nggak benar sama ibunya. Maka fa'idhuhunna kata Allah, kasih nasihat dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, cari waktu yang pas. Oke. Kalau dikasih nasihat tetap Ustaz, wahjuruhun, pisah, bukan pisah ranjang, tapi wahjuruhunna fil madaji itu di ranjang itu ngasih punggung, saling berbalik arah. Maka suami seharusnya ketika tidur itu menghadap kepada istrinya. Dia pandang tuh wajah istrinya. Istri pandang tuh wajah suaminya. Ketika ada masalah, suami tidurnya memberikan punggung kepada istri. Istri akan sadar insya Allah. Insya Allah. Kenapa suamiku kok memberikan punggungnya kepadaku? Tapi kalau suami ngasih nasihat, istrinya nggak nurut, diranjang tetap digaulin istrinya. Kata si istrinya, ya suamiku masih butuh sama aku. Itu istri kadang-kadang nggak nurut sama kita. Tapi kalau nggak digaulin, bukan beda kamar, jangan beda kamar jemaah. Kadang-kala beda kamar tuh istri merasa nyaman juga. Tiap hari kau juga keluar nggak ada di rumah nggak apa-apa. Tapi ketika di kamar, ada di kamar satu ranjang dan dia berpaling, itu insya Allah akan jadi terapi buat istri untuk sadar. Gak mempan Ustaz. Wadribuhun. Kata Allah Subhanahu wa taala, pukul istri kalian. Memukul istri itu hanya simbolis jemaah. Bukan ambil apa namanya? Ambil cemeti, ambil rotan sini. Allah mengatakan wadribuhun. Enggak boleh itu. Mukul istri itu cuma simbolis, dipukul tangannya pakai pensil. Dengerin. Jadi ketika dipukul tangannya, insya Allah tuh istri akan sakit hatinya. Kenapa suamiku yang menghargaiku, yang senantiasa memanggilku sayang, cinta, kok dia pukul tanganku?
Mudah-mudahan dia sadar.